Dalam ajaran Stoikisme, manusia tidak dinilai dari seberapa keras ia bertahan, tetapi dari seberapa bijak ia memahami batas dirinya sendiri. Banyak orang berpikir bahwa kekuatan berarti memikul semua beban tanpa pernah mengeluh. Namun, para filsuf Stoik mengingatkan bahwa kebijaksanaan justru terletak pada kemampuan memilih mana yang harus diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Tidak semua beban layak kita pikul, dan tidak semua peperangan harus kita menangkan. Hidup bukan tentang menumpuk tanggung jawab, melainkan tentang menjaga kedamaian batin. Seringkali kita tampak baik-baik saja di mata dunia. Kita tersenyum di depan orang lain, bercakap dengan ramah, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan menjalani rutinitas seolah tidak ada yang salah. Tetapi jauh di dalam diri, ada suara kecil yang bergetar, suara kelelahan yang tidak pernah diungkapkan. Kita menahan diri untuk tetap terlihat kuat, meski di balik ketenangan itu ada gelombang kecemasan, ketakutan, dan tekanan yang tidak berhenti bergemuruh. Disinilah perang batin dimulai, perang yang tidak terlihat mata, namun terasa berat di hati. Kelelahan pikiran jarang datang dengan ledakan. Ia tidak mengetuk pintu dengan suara keras, melainkan menyelinap perlahan seperti kabut yang pelan-pelan memenuhi ruangan. Sedikit demi sedikit, energi kita terkuras, semangat yang dulu menyala kini redup tanpa disadari. Hal-hal sederhana terasa sulit, dan hal-hal yang dulu membuat kita bersemangat kini terasa jauh. Kita berpura-pura kuat, bukan karena kita benar-benar baik-baik saja, tetapi karena kita takut terlihat rapuh. Dan suatu hari kita terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tubuh masih bergerak namun jiwa tertinggal jauh di belakang. Kita menjalani hari seperti robot, berfungsi tanpa benar-benar hidup. Dunia terasa lebih berat dari biasanya, nafas terasa lebih pendek, dan segala sesuatu terasa lebih sulit dari yang seharusnya. Di titik ini, bahkan senyuman pun terasa seperti beban. Kita tidak lagi merasa terhubung dengan diri sendiri, seperti kehilangan arah dalam kabut tebal. Jika kamu merasakan semua itu, ketahuilah satu hal. Kamu tidak lemah, kamu hanya lelah. Lelah bukan berarti gagal, dan berhenti sejenak bukan berarti menyerah. Justru dalam filosofi Stoikisme, berhenti adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan. Kesempatan untuk kembali menyadari apa yang penting, apa yang harus dilepaskan, dan apa yang perlu dipeluk dengan penuh kasih sayang. Tarik napas panjang, dengarkan suara hatimu yang selama ini kamu diamkan. Mungkin ini saatnya kamu memberi ruang untuk dirimu sendiri sebelum melangkah lagi dengan lebih tenang dan lebih bijak. Kelelahan pikiran adalah sesuatu yang sering kita abaikan karena tidak terlihat oleh mata. Tidak seperti luka fisik yang jelas bentuknya. Kelelahan mental tersembunyi di balik cara kita tersenyum, cara kita berbicara, dan cara kita pura-pura baik-baik saja. Dunia mungkin melihat kita sebagai pribadi yang tangguh. Namun, hanya kita sendiri yang tahu betapa beratnya mempertahankan ketenangan itu setiap hari. Kita terus berjalan dengan langkah yang semakin berat, berharap semuanya akan membaik dengan sendirinya, sementara kenyataannya kita semakin kehilangan arah. Dalam Stoikisme, kita diajarkan untuk mengenali diri dengan jujur, untuk berani menatap ke dalam, mengakui bahwa ada bagian dari diri kita yang sedang meminta perhatian. Filsuf Stoik percaya bahwa penderitaan terbesar manusia berasal dari ketidaktahuannya tentang apa yang ia alami di dalam pikirannya sendiri. Dan sebelum kita bisa memulihkan diri, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, penting untuk jujur pada diri sendiri. Untuk bertanya, apa yang sebenarnya aku rasakan, apa yang sedang ku perjuangkan, dan mengapa semuanya terasa begitu berat akhir-akhir ini. Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin tidak mudah dijawab, tetapi keberanian untuk bertanya sudah merupakan langkah awal menuju penyembuhan. Sekarang, mari kita melihat lebih dalam. Bila kamu merasakan beberapa tanda berikut dalam hidupmu akhir-akhir ini, bahkan meski hanya satu atau dua, mungkin itu adalah sinyal bahwa pikiranmu sedang kelelahan dan butuh ruang untuk bernapas. Dengarkan baik-baik, karena terkadang
Tubuh dan pikiran berbicara melalui cara yang sangat halus. Dan inilah tanda pertama yang sering muncul ketika pikiran kita mulai kehilangan tenaga. Kamu mulai menjadi lebih mudah menangkap isyarat negatif dari orang lain. Kamu sulit fokus padahal tidak melakukan banyak hal. Salah satu tanda pertama kelelahan pikiran adalah hilangnya kemampuan untuk fokus. Kamu duduk di depan layar komputer, tetapi matamu hanya menatap tanpa benar-benar melihat apapun. Kamu membuka sebuah dokumen kerja atau tugas sekolah, namun jarimu terhenti di atas keyboard tanpa ada kata yang muncul. Waktu terus berjalan, tetapi pikiranmu terasa terjebak di tempat yang tidak kamu mengerti. Dunia di luar terlihat berjalan seperti biasa, tetapi di dalam dirimu ada sesuatu yang terasa macet dan sulit bergerak. Seringkali kamu mencoba mengalihkan perhatian ke hal lain, berharap fokus akan kembali. Kamu menggenggam ponsel dan mulai menggulir layar tanpa tujuan. Kamu membuka banyak tab di browser, berpindah dari satu hal ke hal lain, tetapi semua terasa kosong. Kamu bahkan mungkin mencoba membuat daftar tugas, berharap struktur dapat membantumu kembali terkendali. Namun setelah daftar dibuat, kamu tetap tidak tahu harus memulai dari mana. Pikiranmu seperti kompas yang kehilangan arah, berputar tanpa tujuan. Dalam stoikisme, kondisi seperti ini disebut sebagai ketiadaan kehadiran batin. Pikiran yang tidak fokus sesungguhnya adalah pikiran yang tidak berada di saat ini. Ia terseret ke masa depan yang penuh kekhawatiran atau terjebak pada masa lalu yang berat untuk dilepaskan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan masa depan merusak ketenanganmu hari ini. Hadirlah pada apa yang sedang kamu lakukan." Kita sering lupa bahwa beban terbesar bukanlah pekerjaan itu sendiri, melainkan pikiran yang terus melompat jauh dari momen sekarang. Perasaan kehilangan fokus bukan berarti kamu malas atau tidak kompeten. Ini bukan kegagalan pribadi. Ini adalah tanda bahwa pikiranmu terlalu penuh dan tidak memiliki ruang untuk bernafas. Seperti gelas yang terus diisi tanpa pernah dikosongkan, pada akhirnya ia akan meluap. Ketika kepala dipenuhi kekhawatiran, tuntutan, keharusan dan ekspektasi, tidak ada ruang sisa untuk kejernihan. Dan saat kejernihan menghilang, fokus ikut hilang bersamanya. Inilah saatnya memberikan dirimu ruang untuk berhenti sejenak. Tarik napas pelan, lepaskan semua hal yang tidak mendesak. Hadir di satu momen kecil. Lakukan satu tugas sederhana. Semakin kecil, semakin baik. Karena menyelesaikan satu hal nyata, jauh lebih kuat daripada menyimpan ribuan rencana dalam pikiran yang kacau. Ketenangan tidak datang dari melakukan lebih banyak hal, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk mengendap seperti air keruh yang perlahan menjadi jernih. 2. Semangatmu padam, walaupun tujuanmu jelas. Ada masa ketika kamu tahu dengan sangat jelas apa yang kamu inginkan dari hidup. Kamu memiliki mimpi yang ingin kamu wujudkan, rencana yang telah kamu susun, dan alasan kuat yang dulu membuatmu begitu bersemangat untuk bergerak maju. Kamu pernah merasa yakin dengan arahmu, dan setiap langkah terasa penuh harapan. Namun, entah sejak kapan, percikan itu mulai meredup. Bukan karena mimpimu berubah, tetapi karena energimu perlahan hilang tanpa kamu sadari. Sekarang, meski tujuannya masih sama, kamu merasa seperti kehilangan tenaga untuk memulai. Setiap kali ingin bergerak, kaki terasa berat, seolah terikat beban yang tak terlihat. Bahkan hal-hal kecil terasa melelahkan. Kamu tahu apa yang harus dilakukan, tetapi keinginan untuk melakukannya seperti lenyap begitu saja. Kamu menatap perjalanan panjang yang harus ditempuh dan merasa tidak sanggup melangkah satu langkah pun. Dan di momen-momen seperti ini, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Banyak orang salah paham dan menyebut ini sebagai kemalasan. Tapi kenyataannya, ini bukan malas. Ini adalah tanda bahwa pikiranmu kelelahan dan membutuhkan waktu untuk pulih. Seneca pernah berkata, "Jika kamu tidak bisa melakukan sesuatu yang besar hari ini, lakukan hal kecil dengan keteguhan." Kebesaran tidak selalu dibangun dalam lompatan besar. Seringkali ia tumbuh melalui langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten, bahkan ketika hati sedang rapuh. Tidak semua hari diciptakan untuk berlari. Ada hari-hari yang memang ditakdirkan untuk berjalan perlahan. Ada waktu untuk melaju dan ada waktu untuk berhenti sejenak. Dalam stoikisme, beristirahat bukan bentuk kelemahan, melainkan tindakan bijak untuk menjaga agar api di dalam diri tidak benar-benar padam. Kita tidak bisa memaksa diri untuk bersinar setiap saat, bahkan matahari pun terbenam setiap malam untuk kembali terbit dengan cahaya yang lebih terang. Jadi jika hari ini kamu merasa berat, tidak apa-apa, fokuslah pada satu hal kecil yang bisa kamu lakukan,
sekecil merapikan meja kerja, menuliskan satu kalimat, atau hanya menarik nafas dalam-dalam. Jangan menyiksa dirimu dengan standar yang tidak manusiawi. Kemajuan bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tetapi tentang keberanian untuk terus melangkah meskipun perlahan. Semangat yang padam bukan akhir dari perjalanan. Itu hanya tanda bahwa kamu membutuhkan waktu untuk menyalakan kembali nyala kecil di dalam hati. 3. Kamu mudah tersinggung dan emosimu meledak secara tiba-tiba. Ketika pikiran tertekan terlalu lama, batas kesabaran kita menjadi semakin tipis. Hal-hal kecil yang biasanya tidak berarti apa-apa, tiba-tiba terasa seperti serangan besar. Perkataan ringan dari seseorang terdengar begitu tajam. Kesalahan kecil yang dulu bisa kamu tertawakan, sekarang terasa seperti kegagalan besar yang memalukan. Kamu bereaksi terlalu cepat, terlalu keras, dan seringkali tanpa sempat berpikir. Seolah-olah dunia menjadi tempat yang penuh ancaman, dan kamu merasa harus selalu siap bertahan. Kamu mungkin terkejut dengan dirimu sendiri. Kamu bertanya-tanya, kenapa kamu menjadi begitu sensitif dan rapuh? Kenapa hal-hal yang sederhana bisa membuatmu marah atau tersinggung begitu dalam? Kenapa dadamu terasa sesak hanya karena sebuah komentar atau gelagat yang sebetulnya tidak berniat menyakiti dirimu? Kenapa emosimu meledak sebelum kamu bisa menahannya? Dan setelah semuanya terjadi, kamu menyesal, merasa bersalah, dan bahkan mulai membenci dirimu sendiri. Dalam perspektif stoikisme, reaksi emosional yang berlebih seringkali menjadi tanda bahwa kita telah menumpuk terlalu banyak beban dalam pikiran. Epictetus mengingatkan, yang melukai kita bukan kejadian itu sendiri, tetapi opini yang kita bentuk tentangnya. Artinya, bukan dunia luar yang menghancurkan kita, melainkan interpretasi yang kita biarkan menguasai pikiran. Ketika mental kita lelah, kemampuan kita untuk menilai sesuatu secara jernih juga melemah. Kita tidak lagi melihat kenyataan apa adanya. Kita melihatnya melalui lensa ketakutan, stres, dan luka yang belum sembuh. Kemarahan yang tiba-tiba bukanlah masalah karakter, melainkan tanda bahwa jiwa kita kelebihan muatan. Emosi yang meledak seperti alarm yang berusaha memberitahu bahwa ada sesuatu yang membutuhkan perhatian segera. Tubuh dan pikiran sedang memohon untuk berhenti sejenak. Namun seringkali kita memilih mengabaikan sinyal itu dan terus memaksa diri untuk tetap kuat. Hingga pada akhirnya, ledakan itu menjadi satu-satunya cara tubuh berbicara. Jika kamu merasa emosimu naik tanpa kendali, itu bukan waktu untuk berdebat atau menjelaskan diri pada dunia. Itu saatnya untuk mundur sejenak dan berdamai dengan diri sendiri. Ambil jarak dari situasi, tarik nafas dalam-dalam, dan izinkan dirimu untuk diam. Dalam stoikisme, keheningan bukanlah bentuk kekalahan. Keheningan adalah ruang di mana kamu bisa kembali menguasai pikiranmu. Keheningan adalah tempat di mana kamu bisa membangun kembali kekuatanmu sebelum kamu berbicara atau bertindak. Berikan hatimu kesempatan untuk tenang. Duduklah sendirian tanpa gangguan, tanpa layar, tanpa suara. Dengarkan apa yang sedang menangisi oleh bagian dirimu yang paling dalam. Karena sesungguhnya, di balik kemarahan ada kelelahan. Di balik ledakan emosi, ada luka yang ingin dipahami. Dan ketika kamu belajar untuk berhenti sejenak, kamu akan menemukan bahwa kedamaian bukan datang dari memenangkan pertengkaran, tetapi dari memenangkan dirimu sendiri. 4. Kamu merasa jauh dari dirimu sendiri. Ketika pikiran terlalu lelah, kita mulai kehilangan hubungan dengan diri kita sendiri. Seolah-olah ada jarak tak terlihat yang memisahkan antara tubuh dan jiwa. Kamu bangun setiap pagi, tetapi rasanya seperti hanya menjalankan tugas tanpa arah. Kamu bergerak, kamu berbicara, kamu bekerja, tetapi semua terasa otomatis, seperti mesin yang diprogram untuk terus berjalan. Tidak lagi ada rasa hidup, hanya rutinitas yang kamu jalani karena kamu harus, bukan karena kamu ingin. Pada titik ini, kamu mulai merasa seperti orang asing dalam hidupmu sendiri. Kamu menonton dirimu dari kejauhan, menyaksikan bagaimana kamu berusaha menjalani hari, tetapi tidak benar-benar terlibat di dalamnya. Kamu tersenyum, tetapi tidak merasakan apapun. Kamu tertawa, tetapi hati terasa kosong. Kamu bertemu orang, tetapi tidak benar-benar hadir. Kamu seperti tokoh dalam sebuah film yang tidak kamu pahami jalan ceritanya. Dan itu terasa menakutkan, meski kamu tidak mengatakannya kepada siapapun. Dalam keadaan ini,
Kamu mungkin mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi padaku? Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Tapi seringkali kamu memilih diam, karena kamu sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan semua itu. Kamu merasa kehilangan arah, kehilangan identitas, bahkan kehilangan makna dalam setiap hal yang kamu lakukan. Dan semakin keras kamu mencoba menjalani hidup seperti biasa, semakin jauh kamu merasa terseret dari dirimu sendiri. Dalam refleksi stoik, kita diajak untuk kembali ke titik awal, mengenali apa yang sedang terjadi di dalam hati kita. Para filsuf stoik mengajarkan kebiasaan sederhana namun sangat mendalam. Bertanya pada diri sendiri setiap hari, apa yang sebenarnya aku rasakan hari ini? Bukan apa yang dunia ingin kamu rasakan. Bukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Tetapi apa yang jujur muncul dari dalam dirimu. Bahkan jika jawabannya adalah, aku tidak tahu. Kejujuran pada diri sendiri seringkali menjadi pintu pertama menuju kesembuhan batin. Karena bagaimana mungkin kita menemukan jalan pulang jika kita tidak tahu di mana kita berdiri sekarang? Mengakui bahwa kita lelah bukan tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian. Mengakui bahwa kita merasa terputus dari diri sendiri bukan kegagalan, tetapi langkah awal untuk menyembuhkan sesuatu yang telah lama kita abaikan. Dan saat kamu berhenti sejenak dan berani menatap dirimu apa adanya, kamu memberi kesempatan bagi jiwamu untuk kembali tersambung. Kamu memberi ruang bagi hati untuk bersuara setelah sekian lama ditutup rapat. Dan perlahan, satu napas demi satu napas, kamu akan mulai menemukan dirimu kembali. Bukan versi yang sempurna, tetapi versi yang jujur dan apa adanya. Dari sanalah perjalanan pulang dimulai. 5. Kamu lebih sering menghindar daripada menghadapi. Ada saat-saat ketika kamu tahu persis apa yang harus dilakukan. Kamu tahu keputusan apa yang perlu diambil, langkah apa yang harus dibuat, atau percakapan apa yang sudah terlalu lama tertunda. Namun setiap kali kesempatan muncul, kamu memilih mundur. Kamu menunda, menutup mata, atau mencari pelarian kecil yang memberi rasa nyaman sementara. Bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena pikiranmu terlalu lelah untuk berhadapan dengan kenyataan. Perilaku menghindar seringkali muncul ketika beban mental sudah melewati batas kemampuanmu. Bahkan, tugas sederhana terasa menakutkan. Sesuatu yang sebelumnya terlihat mudah, kini seperti gunung. Kamu tahu rasanya. Memegang ponsel untuk membalas satu pesan pun terasa berat. Membuka laptop terasa seperti memikul dunia. Semua energi terhisap sebelum kamu sempat memulai. Inilah momen di mana stoikisme mengingatkan kita bahwa kesulitan bukan musuh yang harus ditakuti. Kesulitan adalah guru yang mengajarkan kekuatan, keteguhan, dan keberanian. Marcus Aurelius pernah menulis, "Rintangan yang menghalangi jalan justru menjadi jalan." Apa yang kamu hindari sebenarnya adalah pintu menuju versi dirimu yang lebih kuat. Setiap masalah yang kamu hadapi adalah batu pijakan, bukan tembok penghalang. Menghindar tidak pernah menyelesaikan apapun. Kita semua tahu bahwa masalah tidak pernah menghilang hanya karena diabaikan. Justru sebaliknya, ia tumbuh semakin besar, semakin menekan dan semakin menuntut perhatian. Semakin lama kamu lari, semakin kamu terjebak dalam rasa takut, cemas, dan rasa bersalah. Yang kamu pikir melindungi dirimu sebenarnya perlahan-lahan menghancurkan keseimbanganmu. Hadapilah sedikit demi sedikit. Tidak perlu melompat besar. Cukup satu langkah kecil, satu aksi sederhana, telepon satu orang, selesaikan 10 menit pekerjaan. Ambil satu keputusan kecil hari ini. Keberanian bukan tentang tidak merasakan takut. Keberanian adalah terus maju meski tubuh dan pikiran gemetar. Dengan begitu, kamu akan menyadari bahwa menghadapi rasa takut ternyata jauh lebih mudah daripada menghindarinya selama ini. Kamu akan mulai merasakan kembali kendali atas hidupmu. Dan di titik itulah, kamu bukan hanya bertahan, kamu mulai tumbuh. Karena kesulitan tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk menguatkanmu. 6. Kamu kehilangan minat pada hal yang dulu membuatmu bahagia. Ada fase dalam hidup ketika sesuatu yang dulu membuatmu merasa hidup, kini kehilangan warnanya. Aktivitas yang dulu kamu nantikan setiap hari, kini tidak lagi membangkitkan perasaan apapun. Hobi yang dulu menjadi sumber kebahagiaan terasa seperti tugas yang berat.
Bahkan hal-hal sederhana, seperti mendengarkan lagu favorit, membuat kopi di pagi hari, atau pergi ke tempat yang dulu menjadi ruang aman, tak lagi memberi kenyamanan seperti sebelumnya. Semuanya terasa datar, hampa, dan tanpa makna. Kamu menatap semuanya dari jauh, tapi tidak merasakan apapun di dalam dirimu. Dan kamu mungkin bertanya-tanya, apa yang salah denganku? Kamu mencoba memaksakan diri untuk kembali menikmati hal-hal itu, tetapi justru malah merasa semakin lelah. Kamu menghukum diri karena tidak lagi bersemangat. Kamu merasa gagal karena apa yang sebelumnya mudah, kini terasa seperti maraton berat. Tapi sesungguhnya tidak ada yang salah denganmu. Tidak ada kegagalan di sini. Ini bukan bukti bahwa kamu berubah menjadi seseorang yang buruk, melainkan tanda dari pikiran yang kelelahan dan butuh pulih. Ketika bateraimu kosong, bahkan hal-hal terbaik pun terasa tidak berarti. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menilai diri berdasarkan perasaan sementara. Emosi datang dan pergi seperti cuaca, tetapi diri kita yang sebenarnya tidak berubah. Seorang stoik akan berhenti, menarik napas, dan bertanya, "Apa yang benar-benar penting bagiku?" Pertanyaan sederhana yang dalam, yang memberi ruang bagi hati untuk berbicara ketika pikiran terlalu bising. Ketika kamu berhenti menuntut dirimu untuk terus bersemangat, kamu memberi ruang untuk menemukan kembali alasan mengapa sesuatu penting bagimu sejak awal. Kehilangan minat bukan selalu pertanda kehilangan arah. Seringkali itu hanyalah sinyal bahwa tubuh dan pikiranmu ingin beristirahat. Kamu tidak harus selalu produktif, kamu tidak harus selalu kuat. Bahkan matahari pun tenggelam setiap hari untuk kembali bersinar esok pagi. Dalam filosofi Stoik, istirahat bukan kelemahan, tetapi bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Karena bagaimana kamu bisa memberi jika dirimu sendiri kosong? Percayalah, kebahagiaanmu tidak hilang, ia hanya bersembunyi menunggu kamu pulih. Ketika kamu memberi dirimu izin untuk beristirahat, perlahan kamu akan merasakan kembali kehangatan dari hal-hal kecil, tawa yang sederhana, angin sore yang lembut, aroma kopi, suara musik yang pernah kamu cintai. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak pernah benar-benar kehilangan dirimu. Kamu hanya sedang dalam perjalanan kembali pulang. Sebagai penutup dan sebagai refleksi diri, kelelahan pikiran bukan tanda bahwa kamu lemah. Itu bukan kegagalan dan itu bukan akhir dari ceritamu. Kelelahan adalah sinyal tubuh dan jiwamu bahwa kamu telah berjalan terlalu jauh tanpa berhenti, terlalu lama menanggung beban yang terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Kita hidup di dunia yang memuja produktivitas tanpa henti, dunia yang menilai manusia dari seberapa banyak ia menghasilkan, seberapa keras ia bekerja, seberapa cepat ia berlari. Dalam tekanan itu, kita sering lupa bahwa kita bukan mesin yang bisa dipaksa terus bergerak tanpa henti. Kita manusia, makhluk yang butuh ruang untuk bernafas, untuk diam, untuk merasa, untuk kembali menemukan pusat diri kita. Dan ketika akhirnya tubuh maupun pikiranmu terasa tak mampu lagi bergerak, itu bukan bukti bahwa kamu kalah. Itu justru bukti bahwa kamu telah berjuang begitu keras dan begitu lama, hingga tubuhmu sendiri harus memintamu berhenti. Dalam falsafah Stoikisme, kita diajarkan untuk menerima keadaan bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan untuk melihat dunia dengan mata yang lebih jernih. Epictetus berkata bahwa kita tidak mengendalikan kejadian di luar diri kita. Yang bisa kita kendalikan hanyalah cara kita memaknainya. Maka lihatlah kelelahanmu sebagai undangan untuk kembali menyentuh jiwamu yang telah lama kamu abaikan. Peluk dirimu yang rapuh. Hargai setiap detik perjuanganmu. Karena tidak ada kebijaksanaan yang lahir dari penyangkalan. Kebijaksanaan lahir ketika kita belajar merawat luka kita sendiri. Dalam Stoikisme, kedamaian sejati tidak pernah datang dari dunia luar. Kedamaian tidak datang dari orang lain yang mengerti kita. Tidak datang dari lingkungan yang selalu ramah, tidak datang dari keadaan yang selalu stabil. Kedamaian dibangun dari bagaimana kita mengatur pikiran kita sendiri, bagaimana kita memilih untuk merespons,
bagaimana kita menerima hal-hal yang berada di luar kendali kita. Marcus Aurelius menulis bahwa siapapun bisa hidup tenang jika ia mampu menenangkan pikirannya. Dan terkadang, untuk bisa menemukan ketenangan itu, kita harus berani menarik diri dari hiruk-pikuk dunia, kembali memandang ke dalam, mendengarkan suara hati yang selama ini terkubur oleh tuntutan dan kebisingan harapan orang lain. Pikiran yang kacau tidak bisa memandang realitas dengan jernih. Dalam kondisi itu, kita sering menciptakan ketakutan yang tidak nyata, memperbesar masalah kecil, dan melihat masa depan sebagai ancaman. Istirahat adalah cara untuk mengembalikan kejernihan itu. Ketika kita diam, kita memberi kesempatan pada pikiran untuk mengendap, seperti air keruh yang dibiarkan tenang. Pada saat itu, kebenaran muncul dari kedalaman. Bukan kedamaian yang diberikan dunia luar, tetapi kedamaian yang tumbuh dari kekuatan batinmu sendiri. Dan ketika damai itu muncul, kamu tidak lagi perlu membuktikan apa-apa pada siapapun. Kamu akan tahu bahwa bahagia bukan berarti segalanya mudah, tetapi mampu tetap tenang bahkan ketika badai datang tanpa peringatan. Berhenti sejenak bukan kemunduran. Diam bukan kekalahan. Istirahat adalah strategi untuk kembali melangkah dengan lebih bijak dan lebih kuat. Ada orang yang mengira nilai hidup diukur dari kecepatan, tapi sesungguhnya kualitas hidup ditentukan dari arah. Apa gunanya berlari cepat jika kita tidak tahu kemana tujuan kita? Apa gunanya memaksakan diri menyelesaikan semuanya sekaligus jika akhirnya justru kita hancur di tengah jalan? Stoikisme mengajarkan bahwa dunia ini bukan arena perlombaan, tetapi perjalanan panjang menuju kebijaksanaan. Dan dalam perjalanan panjang, setiap pendaki yang bijaksana tahu kapan harus berhenti, membangun tenda, dan memulihkan tenaga sebelum naik lebih tinggi. Tanpa jeda, pendakian berubah menjadi penyiksaan. Tetapi dengan kebijaksanaan untuk berhenti, perjalanan menjadi kesempatan untuk menghargai setiap langkah. Sama halnya dengan hidup, kesabaran untuk berhenti adalah kekuatan, bukan kelemahan. Saat kamu memberi ruang untuk pulih, kamu sedang membangun fondasi baru. Kamu sedang mempersiapkan diri untuk melihat masalah dengan sudut pandang baru. Menemukan solusi yang tidak terlihat ketika pikiranmu kacau. Diam dalam stoikisme adalah bentuk keberanian, karena hanya orang pemberani yang mau menghadapi dirinya sendiri tanpa lari. Pulih bukan proses cepat. Pulih bukan garis lurus, bukan proses yang selalu dipenuhi cahaya dan motivasi. Ada hari ketika kamu merasa kuat, dan ada hari ketika kamu ingin menyerah. Ada momen ketika kamu merasa semua baik-baik saja, dan seketika perasaan itu runtuh lagi tanpa alasan yang jelas. Dan itu semua adalah bagian dari proses. Stoikisme mengajarkan bahwa perubahan tidak terjadi dalam sehari. Pohon tidak tumbuh dalam semalam. Lautan tidak tercipta dalam satu hujan. Kesembuhan batin adalah perjalanan panjang yang membutuhkan kesabaran, kelembutan pada diri sendiri, dan penerimaan bahwa kamu tidak harus selalu baik-baik saja. Ketika kamu jatuh, berdiri pelan. Ketika kamu lelah, istirahatlah. Ketika kamu kehilangan arah, tenanglah. Seperti kata Seneca, waktu menyembuhkan apa yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran. Tidak perlu memaksakan diri untuk cepat sembuh, hanya agar tampak kuat di mata dunia. Kekuatan sejati bukan sesuatu yang dipamerkan, tetapi sesuatu yang dirasakan jauh di dalam hati. Ketika kamu tahu bahwa apapun yang terjadi, kamu mampu menghadapi hidup dengan kepala tegak. Kuat bukan berarti tidak pernah jatuh. Kuat bukan berarti tidak pernah menangis, tidak pernah takut, tidak pernah lelah. Kuat berarti kamu berani mengakui bahwa kamu membutuhkan waktu untuk beristirahat. Kuat berarti kamu berani menerima bahwa kamu manusia dengan batas dan kebutuhan. Kuat berarti kamu tidak memaksakan diri menghancurkan diri demi memenuhi harapan orang lain. Kuat berarti kamu bangkit lagi, bukan karena kamu tidak punya pilihan, tetapi karena kamu memilih untuk terus hidup dengan hati yang lebih tenang dan pikiran yang lebih jernih. Dalam stoikisme, kemenangan bukan diukur dari seberapa sering kamu berhasil, tetapi seberapa sering kamu kembali setelah runtuh. Kamu boleh berhenti, tetapi jangan menyerah. Kamu boleh menangis, tetapi jangan hilang harapan. Kamu boleh mengambil jarak dari dunia,
tetapi jangan tinggalkan dirimu sendiri. Setiap manusia hebat pernah melalui masa-masa paling gelap. Tidak ada kejernihan tanpa kebingungan. Tidak ada kebijaksanaan tanpa rasa sakit. Tidak ada kekuatan tanpa pengalaman untuk bangkit. Maka pulihlah. Pulihkan hatimu yang pernah terlukai oleh hal-hal yang tidak kamu pilih. Pulihkan pikiranmu yang kelelahan oleh harapan dan tuntutan dunia. Pulihkan semangatmu yang sempat padam oleh perjalanan panjang yang tidak mudah. Berikan waktu bagi dirimu untuk merasakan kembali keindahan hal-hal kecil, karena disitulah kehidupan sebenarnya dimulai. Tidak ada perjalanan yang sia-sia, tidak ada luka yang tidak mengajarkan sesuatu, tidak ada malam yang tidak berakhir dengan cahaya. Dan ketika suatu hari nanti kamu menoleh ke belakang, kamu akan menyadari bahwa masa-masa terberatmu adalah cambuk yang menuntunmu menuju diri yang lebih bijaksana, lebih tangguh, dan lebih penuh cinta. Kamu akan mengerti bahwa badai tidak datang untuk menghancurkanmu, tetapi untuk membersihkan jalan agar kamu bisa berjalan dengan arah yang lebih benar. Teruslah bernapas, teruslah melangkah, dan ingat, kamu tidak sendirian. Semesta selalu menemukan cara untuk menyembuhkan mereka yang mau bersabar. Tenanglah, kamu akan baik-baik saja, bukan karena dunia akan menjadi mudah, tetapi karena kamu akan menjadi lebih kuat daripada kemarin.